Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berkat-Nya terus menyertai, mengiringi dan memenuhi kita. Amin. Sebelum kita nikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan Tuhan, terlebih dahulu kita membuka hati kita untuk firman Allah. Seperti yang saya pernah janjikan kepada saudara, saya ingin membahas tentang penyingkiran gereja ke padang gurun. Nah, untuk membahas ini, bukan hanya saya yang perlu menjelaskan kepada saudara begitu rupa, tetapi jemaat kita semua perlu perhatian yang penuh, konsentrasi penuh, dan kita minta hikmat Tuhan untuk kita mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan mengenai penyingkiran gereja. Nah, penyingkiran gereja ini sebenarnya merupakan bukan hanya peristiwa yang akan terjadi, tetapi ini adalah merupakan salah satu tanda tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dan kita tahu bahwa tanda-tanda itu meliputi dibukanya 7 meterai Allah. Setelah itu disusul dengan ditiupnya 7 sangkakala Allah. Dan penyingkiran gereja ini terjadi pada waktu peniupan sangkakala yang keempat. Nah, untuk itu saya mengajak saudara melihat pokok atau tema khotbah kita adalah sangkakala keempat, yaitu penyingkiran gereja yang pada umumnya seringkali kita sebut dengan gereja yang sempurna. Bukan sekedar pengikut Yesus, tetapi gereja yang sempurna disingkirkan ke padang gurun untuk luput dari kekuasaan antikris yang akan memerintah di muka bumi ini selama 3,5 tahun. Kita tidak mempercayai ajaran tentang rapture yang mengajarkan akan terjadi 7 tahun atau 3,5 tahun sebelum saat kedatangan Yesus kedua kali. Sebab penyingkiran bukan untuk rapture ke angkasa, tetapi penyingkiran adalah di mana kita dipelihara di muka bumi ini untuk selama 3,5 tahun dari tangan antikris. Kenapa? Karena ketika kita disingkirkan, tubuh fisik kita masih belum diubahkan. Sebab kita diubahkan nanti saat Yesus datang kedua kali setelah berakhir masa antikristus. Barulah saat itu kita akan alami rapture, yaitu diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, seperti yang ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Untuk itu kita baca dulu Wahyu 8 ayat 12 dan 13 tentang peniupan sangkakala yang keempat. Demikian firman Tuhan. Semoga saudara menyimak dengan saksama pembacaan firman Allah ini. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Itu sebabnya disebut sangkakala keempat. Dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang. Sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari tidak terang,
dan demikian juga malam hari. Jadi kita lihat awal penyingkiran ditandai dengan kegelapan terjadi di muka bumi ini. Sekarang lihat ayat yang ke-13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit. Siapa yang dimaksud seekor burung nasar ini? Nanti kita bahas. Dan berkata dengan suara nyaring. Kalau burung itu berkata, saudara sudah bisa terbang. Mereka adalah orang-orang. Nah, siapa orang ini? Dia tidak lain adalah gereja yang sempurna. Nanti kita bahas. Perhatikan teriakannya. Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu kepada jemaat bahwa kedatangan Yesus kedua kali akan didahului dengan tanda-tanda berupa yang pertama, perhatikan, pembukaan ketujuh meterai Allah. Ini merupakan tanda-tanda yang tidak bisa tidak, harus terjadi. Demikian juga nanti dengan yang kedua, perhatikan peniupan ketujuh sangkakala Allah. Yang juga harus terjadi dan digenapi sebelum Yesus datang kedua kali. Kenapa? Kalau sangkakala tidak ditiup, Yesus tidak akan datang. Yesus akan datang setelah sangkakala terakhir ditiup, dibunyikan, yaitu sangkakala yang ketujuh. Itu sebabnya bila kita gambarkan garis besarnya, kira-kira gambarannya atau kronologis peristiwanya seperti gambar yang sederhana yang saya buat. Tetapi mudah-mudahan ini menolong kita sekalian. Mari kita menyimak, melihat ke caption, perhatikan kronologis peristiwa akhir zaman. Saudara, ini hanya bagian besar. Sehingga saya katakan tidak ada bagian yang tidak digenapi sebelum Yesus datang. Semuanya harus terjadi dan digenapi. Kalau jemaat Mahanaim sudah akrab ya, saya buat garis horizontal seperti ini menggambarkan tentang rentang waktu. Dan ini peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena medianya pendek, tolong diklik peristiwa yang terjadi sekali dulu aja. Karena medianya pendek, saudara, kecil, maka saya tidak bisa menggambarkan mulai dari penciptaan manusia. Jadi saya mulai dari saat Yesus disalib, yang merupakan awal dari yang disebut bagaimana penebusan itu dilakukan oleh Yesus. Kalau saya buat tanda begini, ininya belum jadi dulu mestinya yang panjang. Oke. Kalau saya buat tanda seperti ini, saudara, ini menggambarkan bahwa peristiwa penyaliban Yesus dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman itu memakan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau gambar logiknya, saudara, itu sangat jauh sekali. Tetapi sekali lagi medianya tidak cukup, jadi saya pakai
tanda seperti ini yang lazim pada umumnya para ahli mengerti tentang hal ini. Nah, kemudian saudara, waktu berlanjut dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman dimulai dengan, saya gambarkan dulu ini saja, yaitu awal dari pemerintahan antikris yang akan memerintah 3,5 tahun. Saya salah pakai warna dasarnya, saudara, terang. Jadi ini enggak tembus nih. Sebenarnya ada jelas ya. Sangat jelas sekali. Di mana ini merupakan awal pemerintahan antikris. Dan ketika antikris memerintah selama 3,5 tahun, saudara, itu akan diakhiri yang saya pakai istilah, silakan diklik, pemerintahan antikris akan diakhiri dengan kedatangan Yesus kedua kali. Yang tadi saya katakan, di sanalah nanti akan digenapi sangkakala yang ketujuh. Sangkakala terakhir akan ditiup. Terus diklik satu kali. Saudara, ada pun tanda-tanda yang merupakan tanda kedatangan Yesus kedua kali yang tidak bisa tidak saya katakan. Ini firman Allah yang harus digenapi, dimulai dengan dibukanya meterai yang pertama. Dan perlu diketahui oleh pada umumnya anak Tuhan bahwa ini sudah digenapi. Sampai meterai keberapa yang digenapi, nanti kita lihat. Lalu disusul meterai kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya begitu yakin dengan melihat situasi dan kondisi, kita sekarang berada di penggenapan meterai yang kelima, yaitu aniaya terhadap orang percaya. Saudara bisa lihat, baik di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jangan saudara pikir bahwa di Amerika nggak ada aniaya terhadap orang percaya. Siapa bilang? Sebab saya katakan kepada saudara, aniaya bukan bentuknya, bukan hanya fisik, penganiayaan fisik. Dengan cara disiksa karena agama, lalu saudara ada juga yang dibunuh seperti di negara-negara lain. Tetapi aniaya itu meliputi aniaya yang menyangkut aniaya terhadap jiwa. Di mana sudah lama di negara kita, anak-anak Tuhan seolah-olah teraniaya karena kita adalah minoritas. Tidak sedikit gereja di Jawa, saudara, yang tidak diizinkan untuk didirikan, bahkan beribadah pun tidak boleh. Hanya satu yang boleh ya, yang di daerah Bogor itu. Yang sekian lama mereka berjuang. Tetapi ada juga aniaya dalam stadium roh. Apa itu? Ketika firman Allah diinjak-injak oleh sikap manusia dan itu dilegalkan. Amerika, seluruh negara itu, 50 negara bagian, semua negara bagian melegalkan pernikahan sejenis. Kita hamba-hamba Tuhan yang mempertahankan firman Allah, memberitakan firman Allah yang murni, teraniaya begitu rupa. Barulah kita lihat juga aniaya fisik yang dialami oleh berbagai-bagai umat, berbagai-bagai orang percaya di berbagai-bagai negara di belahan bumi ini, termasuk di Indonesia. Beberapa kali kita lihat, saudara, di Sulawesi Tengah hal ini terjadi. Nah, sesudah meterai kelima,
akan ada meterai yang keenam. Berarti ini sudah di depan kita. Yaitu bencana yang meliputi seluruh dunia akan terjadi. Dan kalau ini digenapi, maka tidak disusul langsung dengan meterai ketujuh. Tetapi akan ada pemisahan di dalam gereja. Pemisahan yang dilakukan oleh Allah sendiri untuk memisahkan mana gereja yang sempurna dan yang tidak. Mana pengikut Yesus yang sejati atau pengikut Yesus yang abal-abal, cuma sekedar jadi orang Kristen. Ini akan terjadi. Dan sesudah itu barulah meterai yang ketujuh akan dibuka. Gereja sudah sempurna menikah dengan Kristus. Lalu disusul, saudara, sangkakala yang ketujuh. Yang pertama. 7 sangkakala maksud saya. Yang pertama. Kedua, ketiga. Perhatikan Bapak Ibu, 3 sangkakala ini ditiup sebelum Antikristus memerintah. Jadi kenapa saya tempatkan sangkakala keempat di posisi ini? Silakan. Karena apa ayat yang kita baca tadi adalah saat di mana awal Antikris memerintah dan kita akan disingkirkan ke padang gurun dengan meneriakan teriakan, celaka, celaka, celakalah kamu yang diam di muka bumi ini. Apa bentuk celakanya? Peringatan ini diberikan bagi gereja yang tertinggal. Yang karena tidak berjaga-jaga, tidak sungguh-sungguh dalam pengilingannya, mereka akan tertinggal dan berhadapan dengan Antikris. Dan yang disebut 3 celaka itu adalah ketiga peniupan sangkakala berikutnya. Seperti yang saudara baca di ayat 13 bagian akhir, yaitu sangkakala kelima, keenam, dan terakhir ketujuh. Dan ketika sangkakala itu ditiup, maka Yesus akan turun dari sorga, tetapi dia tidak langsung berjejak di bumi. Tapi dia turun di angkasa. Untuk apa? Untuk menanti saudara menyongsong dia. Inilah rapture. Jadi rapture kita di situ. Sesuai dengan firman Allah. Saudara perhatikan. Orang-orang percaya yang sudah mati di dalam Yesus. Atau orang-orang beriman, orang-orang kudus sebelum Yesus. Mereka akan dibangkitkan di sini. Lalu mereka akan menerima tubuh yang baru dalam kebangkitan itu. Lalu bagaimana kita yang masih hidup kalau kita hidup sampai Yesus datang dan masuk gereja sempurna? Kita akan diubahkan dalam sekejap. Lalu baik yang dibangkitkan maupun yang diubahkan akan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara bisa baca ayatnya di rumah nanti. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Menjelaskan itu secara nyata, gamblang, dan mudah dimengerti. Setelah kita bersama Yesus di angkasa, kita akan aman bersama Yesus. Dan kita sudah memiliki tubuh ilahi, tubuh yang baru, yang sekualitas dengan tubuh Yesus ketika Yesus dibangkitkan. Lalu mulai saat itulah Yesus akan memerintahkan 7 malaikatnya. Di mana malaikat itu akan mencurahkan cawan murka demi cawan murka sebanyak
7 cawan. Saya gambarkan seperti ini. Seharusnya gambarnya saudara secara horizontal ya. Tapi saya gambarkan supaya ada kesan ini kita sudah di angkasa. Cawan murka yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 berturut-turut, ke-5 dan ke-6. Saudara, apa bentuk cawan murkanya? Ini juga bisa kita pelajari di lain kesempatan ya, bagian ini saudara. Dan perhatikan sesudah cawan murka ke-6, tidak dilanjutkan lebih dahulu dengan cawan murka ke-7, tetapi disinilah akan ada perang Harmagedon. Saya beri icon seperti ini. Dan untuk itulah Yesus mengalahkan musuh-musuhnya. Karena antikris dengan seluruh tentara dunia dan pemimpin negara sudah berkumpul di sana. Yesus akan turun berjejak. Dia akan menggandeng orang-orang kudusnya yang tidak lain adalah gereja sempurna, mempelainya. Untuk menghukum orang-orang yang melawan kepada Yesus. Sesudah semuanya dikalahkan. Sebab kalau saya ceritakan iblis ditangkap, dibuang ke neraka, demikian juga nabi palsu, iblis ditangkap, diikat di dalam jurang maut selama 1000 tahun, nanti ini akan memakan waktu. Langsung saudara, kita lihat cawan murka ke-7 akan dicurahkan. Dan apa yang dikatakan malaikat pada waktu penuangan cawan murka yang ke-7? Dia akan berkata, sudah selesai. Kenapa selesai? Berbicara tentang kalimat atau kata sudah selesai, kita ingatkan peristiwa lain. Lihat saudara ke gambar, disalib. Ketika Yesus menyelesaikan pekerjaan penyelamatan lewat penebusan dirinya. Dia berkata apa? Sudah selesai. Artinya keselamatan sudah selesai Yesus kerjakan. Setiap orang dapat menikmati keselamatan itu gratis tanpa bayar. Tanpa usaha perbuatan baik kita, karena itu adalah merupakan buah dari orang-orang yang sudah ditebus. Bukan untuk keselamatan kita. Bisa juga disebut sebagai bukti orang Kristen yang sudah diselamatkan. Perbuatan baik yang dilakukan. Tetapi keselamatan gratis yang diberikan sejak Yesus disalibkan. Dari zaman ke zaman ada yang membuka hati dan menerimanya seperti saudara dan saya. Tetapi tidak sedikit yang menolak, menghina, bahkan saudara meremehkan, mengejek dan sebagainya. Allah berkemurahan, dia tunggu sampai batas waktu masa pemerintahan antikris. Karena saat itulah saudara, kemurahan bagi orang-orang non-Yahudi akan diakhiri. Tetapi bagi orang-orang Yahudi diberi kesempatan karena kekerasan hati mereka. Seperti ayat yang saya pernah sampaikan kepada saudara dalam Roma pasal 11 ayat 25. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perang Harmagedon itu, Yesus akan habisi semuanya. Dan setelah semuanya habis, perang itu dimenangkan oleh Yesus. Maka malaikat itu menyatakan dengan menuangkan cawan murka itu dan berkata, sudah selesai. Apa yang selesai?
pembinasaan terhadap orang-orang berdosa yang keras hati dan tidak mau percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebab itu, kalau ada famili, keluarga, saudara, bahkan anak-anak mungkin orang tua belum percaya kepada Yesus, doakan semuanya. Ajak mereka saksikan tentang Yesus supaya mereka menjadi percaya dan diselamatkan. Kalau tidak, mereka akan mendengar ucapan sudah selesai, tetapi selesai untuk penuntasan kebinasaan yang dilakukan oleh Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, secara garis besar, saya sudah jelaskan di tayangan tadi. Tentang wujud penggenapan Meterai 1 sampai Meterai 7. Walaupun detailnya pernah beberapa bagian saya sampaikan. Sedangkan penyingkiran gereja sempurna ke padang gurun akan didahului dengan peristiwa peniupan sangkakala. Karena ini sangkakala keempat, berarti yang ditiup lebih dahulu sangkakala 1, 2, 3, barulah yang keempat. Nah, sekarang kita ingin tahu sedikit. Apa sih bentuk sangkakala atau bentuk malapetaka yang diakibatkan ditiupnya sangkakala itu? Nggak salah kita tampilkan lagi gambar tadi, saudara lihat. Ini sangkakala keempat, sayangnya ini ya nggak bisa, kurang besar atau saya kurang salah ya, mesti latar belakangnya jangan warna terang begitu. Kalau gelap ada saudara ya. Pokoknya saudara tahu 1, 2, 3, 4. Jadi saudara harus didahului dengan peniupan sangkakala 1, disusul yang kedua, ketiga, barulah ketika awal masa pemerintahan Antikris. Ketika Antikris mulai menguasai semua orang supaya menjadi pengikut iblis melalui dirinya, maka dia melakukan serangan terhadap gereja. Dan sasaran tembak yang pertama tidak lain adalah gereja sempurna. Itu sebabnya kemudian kepada gereja sempurna diberi 2 sayap burung nasar yang besar supaya lolos dari kekuasaan Antikris. Kalau tidak mungkin. Hanya dengan kekuatan ilahi. Itu sebabnya coba kita tengok ya, lihat sekilas saja. Walaupun saya jelaskan sedikit, walaupun tidak detail ya. Sangkakala yang pertama, yuk kita perhatikan. Sangkakala yang pertama, Wahyu 8 ayat yang ke-7. Saudara lihat, ayatnya sekaligus peristiwa yang akan terjadi ketika sangkakala ini ditiup. Lalu malaikat yang pertama, sangkakala pertama, meniup sangkakalanya dan terjadilah apa? Hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi. Apa yang terjadi? Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon. Pohon-pohon di sini termasuk herb. Rumput-rumput saudara. Lihat saja. Hanguslah
seluruh rumput-rumputan hijau. Rumput di sini bukan hanya yang dimakan oleh sapi, kerbau, kambing, tetapi padi-padian, gandum adalah tanam-tanaman yang menghasilkan isi perut manusia. Ini yang terjadi. Coba saudara perhatikan. Jadi inilah wujud pertama peniupan sangkakala. Hujan es dan api bercampur darah. Yang dicurahkan ke atas bumi. Dan mendatangkan bencana bagi umat manusia di muka bumi. Akibatnya sepertiga bumi, pohon-pohonan dan rumput-rumput hangus terbakar oleh malapetaka yang ditimbulkan bencana tersebut. Kemudian disusul dengan peristiwa berikutnya. Apa itu? Peniupan sangkakala yang kedua. Saudara lihat tadi di gambar urut-urutannya. Coba kita lihat sangkakala kedua dari Wahyu pasal 8 ayat 8 dan 9. Apa sih wujudnya? Perhatikan. Lalu malaikat yang kedua, tentu dengan sangkakala kedua, meniup sangkakalanya dan ada suatu seperti gunung es yang menyala-nyala oleh api. Gunung es yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan kali ini hukumannya ke atas laut, ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Berubah jadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk. Semua biota hidup yang ada di laut sepertiganya mati. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah, wah kerugian besar bagi para pemilik kapal di lautan. Saudagar kapal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu bentuk yang dikatakan seperti gunung yang besar, yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke laut, yang mengakibatkan laut berubah jadi darah. Bukan saja sepertiga hewan mati, tentu banyak orang yang bergantung hidup kepada laut, mereka akan kehilangan mata pencaharian. Demikian juga para juragan kapal saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika hal ini terjadi, perlu saudara ketahui. Ya, bagi saudara yang suka belajar, anak-anak muda, perhatikan. Di sisi lain, peristiwa ini bukan hanya peristiwa fisik belaka, yang artinya laut jadi darah, lalu saudara orang gak bisa bergantung lagi kepada laut, saudara kapal saudara bangkrut karena kapalnya hancur semua. Tetapi di dalamnya ada peristiwa rohani. Apa? Yaitu munculnya tokoh nabi palsu. Jadi sekarang kita lihat roh-roh iblis mulai bekerja. Sehingga ada banyak yang memberitakan Injil-Injil yang palsu. Tidak heran kita melihat muncul orang dari RRC dengan pengajaran saudara, Allah yang Maha Kuasa. Muncul lagi baru-baru ini dari negara lain saudara. Dia menyeret orang-orang Kristen, yang saya heran orang-orang Kristen yang diseretnya. Dan tidak sedikit orang
terbawa. Tapi nanti tokoh inti, tokoh yang dinantikan oleh antikris itu, dia akan muncul ketika peniupan sangkakala yang kedua, di mana dia akan membantu antikris begitu rupa selama 3,5 tahun. Ketika antikris berkuasa di bumi, dia akan menyesatkan begitu banyak orang untuk menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia bisa melakukan perkara-perkara mujizat yang luar biasa. Bukan hanya kesembuhan dia bisa lakukan untuk menyesatkan. Tetapi dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Sehingga ketika provokasinya, propagandanya disampaikan, gak segan-segan saudara, mereka datang menjadi pengikut antikris. Walaupun mereka belum dianiaya, ditakuti oleh antikris. Mereka sudah jadi pengikut antikris oleh karena kerja dari nabi palsu yang akan bekerja di masa 3,5 tahun. Dan peristiwa selanjutnya adalah peniupan sangkakala yang ketiga. Sekali lagi, ini pun terjadi sebelum masa antikris. Lihat ayatnya di Wahyu 8 ayat 10 dan 11, dikatakan lalu malaikat yang ketiga, sangkakala ketiga, meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Kita tahu bintang pada umumnya terangnya cuma kelap-kelip. Tapi ini bintangnya katanya nyalanya besar seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai. Sekarang yang jadi sasaran adalah sungai-sungai, mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, pahit artinya. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, menjadi pahit. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Yang ketiga, sangkakala ketiga, jatuh sebuah bintang yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bintang ini secara fisik akan terjadi, tetapi jatuhnya bintang ini juga merupakan gambaran secara rohani tentang jatuhnya seorang hamba Tuhan. Yang awalnya dia memberitakan Yesus begitu rupa. Sebab itu digambarkan sebagai bintang. Nabi palsu kita lihat disebut sesuatu yang seperti gunung yang besar. Tapi bintang yang ketiga. Yang ketiga digambarkan bintang. Bintang pada umumnya berbicara tentang orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Tapi si hamba Tuhan ini dipakai secara luar biasa, saudara. Nyalanya, terangnya dinikmati oleh anak Tuhan begitu rupa. Tetapi seperti Lucifer, dia merasa kepahitan. Akhirnya dia merasa sakit hati karena dicampakkan oleh Yesus. Oleh karena perbuatan dosanya di mana dia tidak mau bertobat. Dicampakkan begitu rupa. Lalu dia menjadi pelawan Yesus yang tadinya memberitakan Yesus. Kini menjadi pelawan Yesus begitu rupa. Itu sebabnya dia menyerahkan dirinya kepada iblis. Sehingga dia menerima
dari iblis, baik itu kekuatan, baik itu kekuasaan, maupun juga saudara, dia punya segala-galanya dari iblis itu untuk berkuasa di atas bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menjadi sasaran tembak antikris sebelum dia menjadi penguasa di muka bumi ini? Karena targetnya dia diberi kuasa supaya semua tidak ada lagi yang menyembah yang lain kecuali menyembah setan atau iblis. Walaupun dengan selubung agama-agama tertentu. Tetapi penyembahan mereka dilakukan oleh mereka bagi iblis melalui kerja antikris ini. Sebab itu sasaran tembak yang pertama adalah orang-orang percaya yang khususnya saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Saya sebut saja seperti saudara. Di akhir zaman, kita akan menjadi sasaran tembak. Jadi sekali lagi sebelum antikris melakukan pekerjaan yang lain, dia akan menyasar orang-orang Kristen. Mungkin ada di antara saudara, kapan dan di mana? Ya, di awal pemerintahan antikris itu. Di mana? Di seluruh dunia, di belahan bumi ini. Peristiwanya akan kita lihat dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk mengerti ayat ini, sebaiknya kita baca walaupun saya tidak membahas secara eksegesa saudara ayat demi ayat. Saya akan menjelaskan beberapa ayat saja kepada saudara. Perhatikan, yuk jemaat, mari kita perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan, perhatikan, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Jadi perempuan ini penuh kemuliaan saudara. Kemuliaan Bapa, bulan gambaran Yesus, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Urapan Roh Kudus ada di dalam dirinya. Jadi saudara bisa terka siapa dia. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan yang penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudara, gereja yang sempurna ini, yaitu mempelai wanita Kristus, sudah menikah dengan Kristus. Dan ini adalah pernikahan rohani. Perhatikan selanjutnya, karena pernikahan adalah tujuan Allah menciptakan manusia di Taman Eden, bukan? Tapi Adam dan Hawa gagal, kemudian manusia rohani, yaitu Yesus dan gerejanya, orang percaya gereja Tuhan yang sempurna, pengikut Yesus yang sejati. Lihat ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah. Pada umumnya saudara tahu, iblis dianalogikan dengan seekor naga merah. Merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan apa yang dia mau lakukan? Lihat ayat 8. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit.
dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dia ingin memangsa keturunan ilahi yang direncanakan Allah dari sejak langit dan bumi diciptakan. Lihat ayat yang kelima. Maka ia melahirkan anak laki-laki. Keturunan ilahi itu dilahirkan. Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, alias antikris keceli. Dia tunggu-tunggu untuk memangsa, menghabisi. Langsung diangkat ke tahta Allah. Maka sasaran tembaknya dialihkan. Kepada siapa? Lihat ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Karena sekarang sasaran diarahkan kepada gereja yang sempurna yang melahirkan anak laki-laki ini. Maka perempuan itu dikatakan lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya. Sekali lagi saudara, bukan rapture, tapi penyingkiran. Rapture-nya kemana? Apa penyingkirannya kemana? Ke padang gurun, masih di bumi ini. Bukan ke angkasa, seperti ajaran lain. Di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ berapa lama? 1260 hari lamanya, identik dengan 3,5 tahun. Sekarang kita bahas sedikit saudara, supaya kita mengerti apa sih yang dimaksud ini saudara. Bapak Ibu, pertanyaannya, walaupun saya sudah bocorkan tadi sedikit. Siapakah seorang perempuan yang dimaksud dengan Wahyu 12 ayat 1 ini? Siapa yang dimaksud perempuan? Perhatikan, seorang perempuan yang dimaksud di sini, bahasa seorang di sini bukan bahasa yang sebenarnya, tetapi ini merupakan analogi, perumpamaan atau gambaran. Bahwa perhatikan saudara, seorang yang dimaksud di sini adalah himpunan dari orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Cuma masalahnya saudara, apakah nanti waktu pemisahan kita masuk yang disebut mempelai wanita Kristus, atau kita seperti wanita yang tertinggal, yang terbuang itu. Itu sebabnya, biarlah ini menyadarkan kita. Inilah saatnya kita harus sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena ketika saat ini terjadi, kita benar-benar menjadi gereja yang terpilih. Jadi seorang di sini adalah orang-orang percaya yang jumlahnya begitu banyak di muka bumi ini. Tetapi mereka adalah pengikut Yesus yang bukan sekedar orang Kristen. Kristen abal-abal. Tetapi orang-orang percaya yang bergelar pengikut Yesus yang sejati, yang sudah akrab untuk di GPDI Mahanaim. Gereja yang sempurna, apalagi mempelai atau istri dari Kristus. Dan Hawa yang akhir. Sebab setelah Yesus
mati di kayu salib menebus umat manusia dari dosa. Dia mendapat gelar sebagai Adam dan Hawa yang sedang menantikan gerejanya, Hawa yang terakhir, yang akan jadi mempelainya untuk rencana ini terlaksana. Saya tidak punya waktu untuk membahas Efesus 5 ayat 23, tetapi saudara bisa lihat di lain kesempatan saya akan berusaha jelaskan. Lalu perhatikan apa yang telah dilakukan antikris terhadap orang percaya. Saya sengaja ingin singgah ke sini untuk mengingatkan kita sekalian betapa pentingnya kita waspada. Khususnya kita yang hidup di akhir zaman. Saya ingin baca kembali ayat yang keempat. Perhatikan semua jemaat. Dan ekornya, ekor naga, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Lalu selain menyeret katanya apa? Melemparkan ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saya ambil bagian A dulu. Reputase iblis. Sejak manusia diciptakan, orang pertama saja Adam dan Hawa berhasil dia kecoh. Ditipu dengan mulutnya. Sehingga rencana Allah yang harusnya memerintahkan manusia bertambah memenuhi bumi, menjadi orang-orang yang serupa dengan Adam dan Hawa yang kondisinya serupa dengan Allah, berubah menjadi manusia berdosa. Lahirlah manusia kayak kita lihat manusia di muka bumi ini. Ada penjahat, perampok, pendusta, pembohong, apalagi banyak di sana. Udah terlalu banyak saudara. Sehingga Yesus harus menebus mereka. Dan menjadikan mereka untuk masuk dalam rencana Allah. Jadi saudara dan saya ada di dalam rencana Allah. Tetapi ingat, iblis. Dia mengincar dari zaman ke zaman. Jumlahnya berapa banyak? Sepertiga. Saudara hitung saja. Kira-kira manusia dari Adam, kalau dihitung sampai sekarang, bukan lagi miliar jumlahnya, berapa triliun, sepertiganya berhasil diseret oleh iblis. Dari zaman ke zaman, bahkan sampai perjanjian baru, tidak sedikit orang Kristen diseret dan terhilang hidupnya. Itu sebabnya saya ingatkan saudara. Jadilah pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang setia. Takutlah kepada Tuhan. Berjalanlah sesuai firman Allah. Menjadi Kristianos di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat bagian B. Dan naga ini sekarang ada di hadapan perempuan itu. Untuk apa? Hendak di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Tetapi ketika anaknya dilahirkan, langsung dibawa. Sekarang sasaran tembak adalah ibunya, gereja yang sempurna. Semua orang percaya. Bumi ini dikuasai dia. Dengan segala kekuatan dan kejayaan yang dia dapat dari iblis. Lalu kita bagaimana? Nah, untuk lolos dari itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita lihat, kita nggak bisa melakukannya
dengan kekuasaan, kemampuan kita. Tetapi kita hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saya ajak sekarang saudara melihat ayat yang ke-6. Lihat bagaimana perempuan itu lolos. Perempuan itu apa katanya? Lari ke padang gurun. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka dikatakan saudara, perempuan itu gereja yang sempurna, saudara dan saya yang termasuk di dalamnya, lari ke padang gurun. Saudara, padang gurunnya kira-kira di mana? Ada yang mengatakan mungkin saja gurun di Israel. Saya lebih cocok saudara. Sebab kita lihat bagaimana Israel ketika dijajah Mesir gambaran dunia. Mereka diluputkan. Dengan cara digambarkan digendong oleh burung nasar, burung Raja Wali. Lolos dari sergapan Mesir. Mereka berada di padang gurun sekian lama. Saya sangat cocok, saya begitu yakin. Seperti Israel, demikian Israel rohani. Tapi lari ke sana dari Indonesia, saudara kita lari ke sana dari Malaysia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika. Bagaimana larinya? Inilah pentingnya kita masuk dalam gereja sempurna, mengalami pengalaman yang supranatural. Pengikut Yesus yang sejati, perhatikan. Gereja yang sempurna mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir, dapat melepaskan diri dari kekuasaan antikris dengan lari ke padang gurun hanya dengan cara perlengkapan Allah yang diberikan kepada gerejanya. Bukan dengan kuat dan gagah, tapi betul-betul bergantung kepada Allah. Itu sebabnya tidak ada pilihan dalam kekristenan. Jadilah pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman yang sangat memungkinkan mengalami pengalaman ini. Apa yang Allah lakukan kepada umat manusia untuk lolos dari hal ini? Ini ayat yang terakhir yang akan kita bahas. Wahyu pasal 12. Saudara lihat rangkaiannya dari Wahyu pasal 12 ini. Sekarang kita datang kepada ayat yang ke-14. Kalau saudara baca kata perempuan di sini, itu adalah perempuan yang dimaksud Wahyu 12 ayat 1. Dikatakan kepada perempuan itu diberikan apa? Kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di mana? Di padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari ular itu, dari iblis dan antikris tentunya selama 1 masa, 2 masa, dan 3. 2 masa jadi 3 dan setengah masa. Keseluruhannya 3,5 tahun. Saudara, 2 sayap burung nasar yang besar. Yang meluputkan gerejanya di akhir zaman. Supaya kita terpelihara dari kekuasaan antikris selama 3,5 tahun. Bagaimana dengan gereja yang tertinggal?
Mereka bukan hanya saja menghadapi antikris. Mereka juga akan menghadapi 3 peniupan sangkakala yang sangat mengerikan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang ketinggalan, tidak ada jalan lain untuk mereka luput kecuali mempertahankan imannya untuk tetap berpegang kepada Yesus walaupun lewat syahid. Itu sebabnya kalau kita tidak mau mengalami itu, hanya satu cara, yaitu kita betul-betul menjadi gereja seperti yang diinginkan Tuhan. Supaya saatnya ketika antikris melakukan sasaran tembaknya pada saatnya, kita dilengkapi dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Apakah 2 sayap burung nasar yang besar ini? Jangan saudara pikir nanti kita pakai sayap pakep gitu. Jelas tidak. Itu berbicara 2 kali ganda pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah yang menguatkan. Itulah yang memampukan kita. Ada juga yang berkata, selain Roh Kudus, itulah kelengkapan firman Allah yang ada di hati orang percaya, yang memampukan kita untuk hal ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu kita lihat sinkron sekali. Dengan diberinya 2 sayap burung nasar yang besar itu, kalau kita kembali ke Wahyu pasal 8 ayat 13, nggak usah dibaca, tapi saya ingin tampilkan. Perhatikan saudara. Ketika penyingkiran gereja yang disingkirkan digambarkan apa? Coba saudara lihat ayatnya. Lalu aku melihat, aku mendengar apa? Seekor burung nasar yang besar. Burung itu berapa sayapnya? 2. Gereja Tuhan akan dilengkapi 2 sayap burung nasar yang besar. Itu sebabnya dalam perhimpunan kita digambarkan dengan seekor burung nasar yang besar. Sedangkan ketika mempersembahkan kepada Yesus yang dinantikannya kelahiran anak laki-laki, gereja digambarkan dengan seorang perempuan. Terpujilah nama Tuhan. Jadilah pengikut Tuhan yang setia. Sungguh-sungguhlah dalam mengiring Yesus. Jangan sampai kita terkecoh oleh tipu muslihat iblis yang sedang bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini.